Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillahu lakum wa idha qila ansudu fansudu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratul mukarramin, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, bil khusus guru kita Al-Habib Lutfi Al-Haddad, juga kalau Ustadz Zaid dan segenap para asatid lainnya, dan yang tadi baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Ahmad Kosasi dan segenap para asatid lainnya yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, para sesepuh, orang-orang tua, aparatur pemerintah, terkhusus lurah kita yang amat perhatian dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan mereka semua Allah berikan sehat walafiat, panjangkan umur di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini menyebabkan Allah panjangkan umur kita, diberikan kebahagiaan batin kita, diberikan sehat jasmani dan rohani, dan keberkahan lahir dan batin berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ehoknya oh iya, ehoknya dianin Bang Dik, op. Ini malam keberapa ya? 43. Oh, lebih dari yang biasa ya. Alhamdulillah semuanya pada sehat afiah nih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau tanya, hidup ini enakan berpisah apa bersatu? Enakan apa? Bersatu. Enakan bercerai-berai ataukah bersama-sama? Enak ya. Karena kalau bersama-sama kita bisa madang di mana baik ya. Kalau bersatu bisa bersama-sama. Makanya ketika suasana terbentuk di tengah-tengah kita sesuatu kegiatan yang membuat kita menjadi bersama, kegiatan yang membuat kita menjadi bersatu, maka ayo sama-sama kita jaga kegiatan itu. Sama-sama kita pertahankan. Karena di dalam kebersamaan itu terjalin silaturahmi satu sama lain. Dari rumah yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, dari kampung yang berbeda, susah buat ngumpul bersama. Tetapi dengan adanya maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dipersatukan oleh Rasulullah
dikumpulkan oleh Rasulullah, dibersamakan oleh Rasulullah dengan kampung yang berbeda, keluarga yang berbeda, wilayah yang berbeda. Maka mudah-mudahan ini akan terus berkesinambungan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, sampai dilanjutkan oleh anak cucu keturunan kita, terikat di dalam kebersamaan silaturahmi. Di situ akan turun banyak nilai-nilai keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara-saudara, alhamdulillah kita punya Bapak Lurah amat sangat mendukung dan memotivasi. Tadi saya ngobrol sama beliau. Jadi beliau ini, dia kan jadi lurah karena pinter ya. Betul nggak? Ya kalau tolol mau ngapain, punya lurah tolol. Ya karena pinter ya. Nah pinternya dia mengamati. Kan kita yang pada ngikut maulid ini tanggung jawab dia. Tanggung jawab lurah, tanggung jawab pemimpin. Dia saudara-saudara mencermati kegiatan-kegiatan kita. Tadi saya ngobrol sama dia. Jadi ada RW yang pada ngadain maulid. Ada RW yang enggak ngadain maulid gitu. Ada RW yang kagak muludan. Muludan apa we? Kagak muludan lu mah. Kata dia begini nih. RW yang ngadain muludan, masyarakatnya lebih sehat dibanding RW yang enggak muludan. Dia ini mah ngata bukan saya. Terus RW yang ngadain muludan dengan RW yang enggak ngadain muludan, tuh yang RW yang enggak ngadain muludan banyak yang mati. Umurnya pendek-pendek. Jadi kalau yang muludan nih, ini hasil penelitian ya. Umurnya panjang, badannya lebih sehat. Gitu. Kenapa itu saudara? Nggak usah bicara dari sisi agama dulu ya. Ini dari sisi kemasyarakatan. Dan dari sisi kedokteran. Orang yang sering kumpul dan datang bersama, tingkat kebahagiaannya lebih besar dibanding orang yang enggak bermasyarakat. Kalau orang sering silaturahmi itu girangnya lebih banyak. Oh ketemu teman mulu, kan girang ya. Kalau orang udah girang nih Pok, kalau kita udah girang, ini ada istilah imunitas. Imunitas itu daya tahan tubuh. Kalau orang hatinya bahagia, itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Sehingga dia relatif lebih dapat terjaga dari jenis-jenis penyakit. Kalau daya tahan tubuhnya kuat. Kalau orang yang kurang bahagia, nah nih. Ya, orang yang kurang bahagia, itu daya tahan tubuhnya menurun. Sehingga gampang sakit. Orang asal udah mulai pelangap-pelongo juga. Besok dikerokin dah. Ya. Tapi kalau muludan mah kita pok mesem mulu. Tawa mulu. Walaupun emang orang punya duit. Ya bener ya. Ketemu si Anu, lu kemana baik. Gitu. Lampok kemana baik. Udah kita muludan yuk tiap malam. Begitu. Itu lebih girang. Kalau hati pok udah ada rasa girang. Daya tahan tubuh kita lebih kuat. Maka lebih terjaga daripada penyakit. Kalau orang terpelihara dari penyakit, maka umurnya relatif lebih panjang. Jadi berarti orang yang muludan itu berkahnya Rasulullah, Allah Ta'ala bikin dia lebih sehat dan umurnya lebih panjang. Artinya dikasih peluang untuk ibadah lebih banyak. Gitu. Itu hasil daripada penelitian. Kan begini Bang. Orang mah kalau madang tiap malam kan kudunya sakit. Ya. Orang kata dokter mah begini, kata dokter, tiap makan malam nggak boleh makan. Betul nggak?
Dokter semua bilang begitu. Malam nggak boleh makan nasi. Itu mah kata dokter, kata gua mah makan aja. Dokter ikutin. Bener nggak? Makan aja kita mah. Mengapa? Karena itu apa yang disiapkan tuan rumah itu sudah ada doa-doa. Di situ udah ada niat-niat mulia. Di situ udah ada keberkahan daripada Nabi besar kita Muhammad. Allahu Akbar. Jadi ini tiap malam kita berpindah-pindah dari kampung ke kampung. Ini udah keisi dengan berkah Rasulullah dari ujung ke ujung. Begitu memang. Begitu saya kasih tahu. Ada berkah Rasulullah nih masuk kampung. Karena saudara dikomandangkan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tukang main hadroh itu tiap malam, Pok. Orang mana ya? Tuh. Tangannya udah kayak tangan tukang gali. Oh, begini mah tiap malam kupak. Kapalan. Kudunya kan dia yang sakit ya. Kagak ada yang sakit. Itu bocah selama 43 hari. Begini mah tiap malam kupak. Pada sehat aja. Saya punya teman namanya Agus. Tenjo. Teman saya itu madang mulu tiap malam. Makanya dia asal sore, udah jangan masak neng gitu. Bini jangan masak neng. Pokoknya dan berkat. Pas begitu pulang kagak bawa anggong. Bini udah masak ya, pulang pakai anggong lagi. Gitu. Itu walaupun tiap malam pada makan, buktinya pada sehat aja. Ada apa ini gerangan gitu. Ini yang akhirnya dokter bengong. Kok teori gue nggak kepake? Oh ada lagi dokter teori lain yang ente nggak pelajari di kampus. Yang nggak ada di fakultas kedokteran. Yaitu teori tentang keberkahan dari Allah Ta'ala. Tuh nggak ada di kedokteran. Ya kan? Orang kalau sudah masuk di dalam hatinya nilai-nilai keberkahan, itu imunitas tubuhnya lebih kuat dibanding dia minum vitamin. Lebih terjaga saudara-saudara. Makanya walaupun dia makan tiap malam habis makan tidur, itu kudunya kena gula semua. Ya, ini pada sehat aja. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan nih setiap tahun terus jangan sampai terputus kita laksanakan biar senantiasa tidak terputus keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Cuman kan kita ngadainnya bulan Maulud doang ya, ntar mah anggong. Ya bener ya? Nah, saya ngomong sama Pak Lurah, kata Pak Lurah insya Allah nanti akan tetap diadakan maulid keliling. Setiap bulan. Jadi kalau ini kan setiap malam nih. Nanti sebelum bulan maulid yang akan datang, bulan-bulan berikutnya insya Allah akan dibentuk maulid dari masjid ke masjid 1 bulan 1 kali. Mudah-mudahan itu berjalan. Amin. Semua mau pada ikut apa enggak nih kira-kira? Kan biasanya Pok kalau habis pesta besoknya taruh diangkutin kita anggong ya. Anggong amat ini. Gitu. Itu pestanya semalam. Nah ini pestanya 40 malam. Tiba-tiba nggak ada kegiatan. Kita itu di depan rumah plongo. Bener nggak? Iya. Kalau kata Bokir mah sakit dah. Gitu. Kalau plongo. Oh, sudah. Makanya Allah Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman kepada Allah Ta'ala, yang pada sembahyang, orang-orang yang pada sembahyang, yang pada beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila ada yang ajak kalian, berilah peluang untuk orang banyak duduk. Luaskanlah tempat untuk orang duduk di majelis. Bikin lega. Masjid bikin lega. Kasih peluang orang pada datang. No banyak tamu yang mau pada maulid.
Banyak tamu no yang mau pada zikir, mau pada baca Quran, yang mau pada tahlil, no pada nyampe. Gelarin tikar di Qurannya nih. Kasih tempat, masjid kasih tempat, bersih-bersihin, jangan ada sampah. Bersih-bersihin, biar orang pada nyaman duduk. Kerjakan itu. Kata Allah Ta'ala begitu. Apa Allah Ta'ala bilang? Yafsahillahu lakum. Kalau itu kalian lakukan, Allah akan berikan keluasan kepada kalian. Diberikan keluasan tuh maksudnya diberikan keluasan keberkahan. Diberikan keluasan kesehatan. Diberikan keluasan rezeki. Diberikan keluasan dunia dan akhirat. Saya mau nanya nih, yang pada ngerjain maulid, pada susah apa enggak? Kali ada yang begini nih, gue mau ogah muludan lagi, besok ogah ngadain lagi, emang apa? Jual motor gue. Ya, sampai susah banget. Ada nggak begitu? Nggak ada. Yang ada juga begini, Pok. Alhamdulillah. Semua yang adakan maulid di rumah, semuanya bilang Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah bahasa hati. Rasanya hati enteng, hati lega, hati bahagia gitu. Ini benar. Allah Ta'ala bilang, Yafsahillahu lakum. Allah berikan kelapangan kau punya hati. Kan susah bikin hati bahagia. Hati lapang itu susah. Pas orang datang, di situ mereka sebut-sebut Rasulullah, baca maulid Nabi Muhammad, ya Nabi salam alaika ya Rasul. Terus dibaca begitu dari awal sampai akhir. Belum lagi salawat-salawat yang lain. Pas orang pada pulang nih, tuan rumah begini. Enak amat ya ini rasanya. Masih keberasa baik ini muludan udah seminggu. Di rumah rasanya enak banget. Gitu. Bener gak saya ngomong begitu? Betul. Ini saya ngomong ini kan nanya-nanya dulu sama temen. Enak gak muludan? Enak banget bang gitu. Besok masih ngundang lagi. Lo enak gak muludan? Enak banget. Oh betul. Berarti yang Allah Ta'ala bilang. Yafsahillahu lakum. Benar adanya. Dikasih kelapangan kita punya hati. Gitu. Makanya kalau kita punya rumah. Dibikin biar lapang rumah kita. Sapuin biar bersih. Bangkunya ditata biar rapi. Pot-potnya kasih di pinggir. Itu Bu, berdampak melapangkan hati kita. Hati kita jadi lapang nih. Kalau rumah kita ditata. Yafsahillahu lakum. Allah Ta'ala bikin kita menjadi lapang. Dan orang yang rumahnya tertata rapi. Ya, orang yang rumahnya tertata rapi. Itu nyaris anak-anaknya lebih cerdas. Anak-anaknya lebih cerdas, lebih pinter. Gitu. Sudah Allah Ta'ala nyatakan. Lapangkan kau punya rumah. Lapangkan kau punya tempat. Lapangkan kau punya hati. Hati kita lapangkan. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan kepada kita. Kemudian wa idza qilan suduban sudu. Kalau Allah Ta'ala bilang, "Gumu, bangun." Kasih orang mau lewat. Kasih orang mau duduk. Berpindah satu tempat ke tempat lain. Wa idza qilan sudu. Kalau ada yang ngajak, "Ayo pindah lagi yuk. Muludannya besok di rumah si Anu." Gitu. Kata Allah Ta'ala, kata orang nih, kalau ada yang ngajak pindah tempat, wa idza qilan sudu. Kalau tadi kan, yang pertama itu kalau ada yang ngajak duduk di satu tempat untuk melaksanakan maulid, ikut hadir. Lapangan tempatnya. Wa idza qilan sudu, bila ada yang katakan, ngajak maulid lagi ke tempat yang lain, kata Allah Ta'ala, pansudu, ikut. Dari masjid ini, besok ke rumah si fulan, ikut. Besok ke rumah si fulan, ikut. Jadi dasar apa yang kita lakukan, kegiatan dari malam ke malam, itu memang ada satu ajaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukannya pekerjaan yang tanpa dasar, tapi alhamdulillah sejak ratusan tahun yang lalu itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa idza qilan suduh pansudu. Maka yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nanti Allah Ta'ala akan angkat derajatnya orang-orang yang senantiasa
nurut, patuh terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka mudah-mudahan semuanya yang hadir di ini malam, Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal. Nah, po. Di hati empo, ini di hati, ngomong di hati empo. Keingatan gak jumlah anak empo? Yang punya anak, keingatan gak jumlah anak? Ingat sudah. Kalau sama anak dewek kebayang nggak? Kebayang ya? Anak dewek kebayang ya? Ada 5 tuh kebayang semua. Pulang. Ada juga anak yang udah nggak ada. Yang udah mati duluan, ada nggak begitu? Ada. Si Pulan. Kebayang. Di otak kita. Ya. Ini empo lagi hadir maulid begini. Empo bayangin satu-satu. Ingetin anak empo. Empo bisa melek, bisa merem, bayangin. Empo bayangin, dan empo bilang di hati empo, ya Allah, dengan berkahnya Rasulullah, jadikan semua anak saya orang-orang soleh. Nggak usah diucap, nggak usah ngomong sama teman begini, udah belum lo, terusan. Ini gue ajarin, nggak usah begitu. Jadi empo bayangin anak-anak empo. Setelah itu empo bilang di hati empo, ya Allah, anak saya yang ini, jadikan dia orang-orang soleh. Bisa begitu ya? Ada yang nanya, kalau laki boleh enggak, biar jangan mancing mulu gitu. Misalnya, ya, laki masukin, laki empo masukin termasuk. Yang bini juga, yang laki juga boleh begitu, sama. Mau laki, mau perempuan. Bayangkan kau punya anak, kau punya istri, bayangin satu-satu. Bukan disebutin, dibayangin. Kan kebayang ya, saya kebayang nih anak saya. Gak kebayang. Setelah itu mohon sama Tuhan, ya Allah, berkah Nabi Muhammad. Jadikan anak-anakku tersebut menjadi orang-orang soleh. Bayang begitu. Nampo ada yang punya orang tua udah meninggal. Ya kan? Po ingat lagi, bayangin, bayangin. Bayang sama disebut lebih dekat dibayang. Karena nyebut belum tentu bebayang ya. Tapi kalau udah bebayang gak usah pakai disebut. Bayangin, ya Allah gitu. Ya Allah baba, bayangin. Langsung minta, ya Allah, berkah Nabi Muhammad, jadikan dan baba saya menjadi orang yang ada di dalam taman sorga. Gitu. Ampuni dia punya dosa, terima iman dan Islamnya, lipat gandakan pahalanya, sertakan dia dengan Nabi Muhammad. Begitu, sertakan dia dengan Nabi Muhammad. Bayang itu ya Allah, saya nggak bisa balasnya, saya nggak bisa balas mudah-mudahan Allah terima saya punya doa berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama-ulama, para auliaillah, mereka semua bertawasulnya kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita juga lakukan itu. Ini namanya ittiba'an lis salaf. Disebutnya ittiba'an lis salaf karena mengikuti kelakuan daripada ulama-ulama masa lalu, agar apa yang pernah turun kepada ulama-ulama dulu daripada keberkahan zahir dan batin juga turun kepada kita sekalian, kepada anak-anak kita, supaya sepeninggalnya kita nanti anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya, turunan kita yang laki yang perempuan menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya, juga taat kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Maka itulah yang dapat saya haturkan. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.